Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Kang Guru YouTuber. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pertama-tama kita bisa berjumpa kembali. Dan saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah menonton di channel ini. Lalu kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk menjalani tugas-tugas serta aktivitas kita sehari-hari. Tentu modal kesehatan ini seyogianya kita manfaatkan untuk segala hal yang membuat kita bisa lebih bermanfaat lagi dan bisa terus mengembangkan daya kreativitas dan imajinasi kita selaku makhluk Allah yang punya akal pikiran yang sehat, yang bisa kita kembangkan dalam segala lini kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman tentang kisah sukses saya di Kang Guru Kreasi dan di channel yang sudah mencapai 50.000 subscriber, yaitu Karakteristik Muslim. Berbagi pengalaman tentunya tentang hal-hal yang paling mendasar yang menjadikan terkadang jadi handicap atau permasalahan besar untuk memulai menjadi seorang YouTuber. Yang pertama adalah saya ingin membongkar dulu sekitar rahasia dasar mengenai peralatan yang diperlukan untuk menjadi seorang YouTuber. Saudara-saudaraku, terus terang saja, saudara-saudara yang berminat ingin berkarya, berkreativitas menjadi seorang YouTuber, terkhusus lagi untuk para guru, tentu saya ingin berbagi pengalaman tentang alat-alat yang diperlukan untuk menjadi seorang YouTuber. Pertama, saya tekankan bahwa semua alat yang diperlukan sangat sederhana, mudah didapatkan dan harganya relatif murah. Pertama yang saya gunakan itu adalah HP, ya, handphone yang sekiranya fungsinya masih bagus, masih bisa dimanfaatkan untuk men-shoot, ya, kameranya masih cukup baik, tipe apa, merek apa, harganya berapa tidak jadi soal. Yang jelas fungsinya masih bagus untuk bisa menjadi alat untuk menjadi kamera, ya, dijadikan sebagai kamera. Itu yang pertama, mengenai handphone apa saja bisa dimanfaatkan, ya. Yang murah pun bisa. Saya pergunakan handphone yang murah di awal-awalnya, ya. Yang penting handphone saya bisa dipakai men-shoot, ya, memvideo. Kemudian saya mencari aplikasi dan menggunakannya, yaitu KineMaster, ya. Nah, nanti belajar aja tentang bagaimana teknik, bagaimana supaya kita pandai mengoperasikan atau menjalankan aplikasi KineMaster. Yang kedua, ini alat yang saya pakai ini adalah mic, ya, mic kecil ini. Harganya di bawah 50.000, paling 30.000, ya. Nah, ini disambungkan ke handphone itu, ya. Fungsinya supaya memperbesar volume suara, ya. Kalaupun tidak pakai ini masih bisa jalan. Saya pernah coba juga, terkadang kalau saya shoot itu dalam jarak yang jauh, itu saya tidak perlu pakai ini. Saya hanya ingin mempertontonkan aja ini supaya lebih jelas, ya. Yang saya pakai ini sama aja, mau dipakai mau tidak. Cuman kalau jaraknya dekat dengan handphone kita, ya, dimana handphone kita dipergunakan untuk men-shoot kita, ya, tentu ingin lebih jelas pakai mic ini. Tapi karena ini terbatas, ini kabelnya sangat pendek, ini hanya 1,5 meter nih. Jadi saya
Kadangkala kalau terlalu jauh tidak pakai ini, sama aja. Itu dua ya. Yang ketiga, ya saya pertunjukkan ya. Ini adalah standar atau alat untuk menopang HP ya. Atau ada yang 3 kaki tripod gitu ya. Ini 1 kaki bisa diperpanjang gini, bisa diperpendek. Ini ukurannya tergantung juga ya. Jadi ini tergantung, ini bisa di setel nih. Ini harganya di bawah 50.000 juga ya. Tanpa ini pun bisa jalan sebetulnya ya. Artinya ini handphone saya ini ditaruh di atas laptop. Di atas laptop ini masih bisa ini. Jadi untuk YouTuber itu tidak pinter-pinter amat sih. Yang jelas itu untuk YouTuber itu ada kesungguhan, ada niat yang kuat, motivasi yang kuat ya, ingin berubah, ingin berbagi dan terus berjalan ya, tidak pernah berhenti untuk seorang YouTuber konsepnya. Nggak ribet-ribet. Jika kita bikin ribet, bisa segalanya menjadi ribet ya. Dengan pakaian kita, dengan penampilan kita, dengan apapun dibuat ribet bisa. Kita bisa panjang. Untuk ngurus rambut aja lama, untuk terutama ibu-ibu ya. Nah, untuk kita YouTuber yang seadanya aja lah ya, seadanya aja, karena sudah jalan itu. Kalau kita sudah jalan jadi YouTuber dalam kondisi apapun, dalam kesempatan apapun, setiap detik ada kesempatan, setiap ada kesempatan, itu kunci sukses seorang YouTuber. Bikin channel, nggak usah panjang-panjang, 5 menit juga jalan. Contohnya saya ini, bangun tidur, udah sholat subuh, udah mandi, sarapan pagi, udah langsung bisa nge-YouTube ya, nggak usah kostum kita gimana dan lain sebagainya ya. Pakai training ini saya ya. Jadi saya sampaikan ini substansinya adalah materinya tentang alat-alat YouTuber, jangan dibikin ribet ya. Hanya punya HP pun bisa jalan. Yang tidak jalan kadangkala pola pikir kita mandek, stagnan ya. Kita terlalu banyak pertimbangan dan rasa takut, itu yang perlu dibongkar sampai kedalaman yang sangat luar biasa itu. Ini unsur psikologis manusianya nih. Nanti saya tayangkan di lain kesempatan ya. Jadi alatnya ini ya, ini hanya 35 ribuan lah ya. Tanpa ini pun bisa jalan, bisa disandarkan HP ke laptop saya ini. Jadi saya taruh di atas laptop saya, HP saya ini. Jadi seperti ini. Jadi ada juga nih alat kalau ingin mempermudah pekerjaan, ini bisa ini sama juga fungsinya untuk menyimpan handphone ya. Kecil ini, harganya Rp15.000 nih. Nah ini ya, saudara-saudara bisa juga kalau sudah punya budget cukup ya. Ini seperti ini ya. Nah ini adalah box suara atau untuk menambah supaya suara kita bassnya keluar ya. Untuk sound lah, sound kecil ya, sound mini. Itu agak berharga ya. Saudara-saudara nanti budgetnya memungkinkan juga, alatnya bisa TV seperti ini ya. Ini TV Android, ini multifungsi. Nanti bisa menjadi alat pengganti laptop kita lebih besar di situ. Nanti itu ke depan ya, ke depan insya Allah ya. Jadi peralatan ini bisa kita bikin sederhana dan bisa bikin kita simpelkan gitu ya. Jadi semua alat itu tidak banyak yang saya butuhkan terkadang ya. Saya nggak pakai kamera yang spesial, kamera juga saya nggak pakai itu. Jadi saya hanya memakai cukup handphone aja. Kalau ada kesempatan di sekolah, di jalan, di mana saja bisa saya nge-YouTube ya, tanpa harus cari alat-alat. Nah, demikian ya peralatan ini ya. Sampai saya di awal-awal itu menggunakan alat penopang ini ya. Ini berupa bangku saya bikin ya kayak gini. Ini penting ini. Ini penting ya. Jadi nggak perlu yang mahal-mahal dan yang canggih-canggih sebetulnya. Jadi modal utama untuk menjadi seorang YouTuber sekali lagi adalah tekad, keinginan, dan motivasinya harus kuat dulu. Itu makanan mental yang perlu disiapkan oleh seorang YouTuber. Tanpa itu nonsen ya. Banyak alat yang dibeli
mahal-mahal nggak akan jalan. Soalnya nanti kita berkutat kepada pemikiran yang terus menghantui kita, rasa takut untuk sukses, rasa takut untuk gagal, dan semuanya ada pada diri kita. Itu percuma ya. Jadi makanan mental kita seorang calon guru YouTuber, ini terutama YouTuber yang pemula ya. Saya tidak bermaksud menggurui YouTuber yang sudah jadi, yang sudah jalan ya. Saya ingin berbagi pengalaman kepada Bapak, Ibu guru, saudara-saudara yang berminat menjadi seorang guru YouTuber. Tonton terus bagaimana trik-trik saya menjadi seorang guru YouTuber. Nanti saya akan berbagi pengalaman tentang perjalanan sukses saya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.